Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa awliya'ahu lil'amali bima yuhibbuhu wa yardahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sairi man nasarahu wa tawallahu. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pertemuan ini dengan rasa syukur yang kita ucapkan kepada Allah dengan mengucapkan kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya seperti biasa, maksud kami ingin bersilaturahim kepada saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel. Lebih dari itu, ingin kami bagikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dan meningkatkan amaliyah kita. Adapun yang ingin kami bagikan adalah kabar gembira dari malaikat Raqib untuk kita. Ingin tahu? Simak di sini. Itulah judul pertemuan kali ini yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudaraku semua. Kita semuanya mafhum bahwa kita hidup di dunia ini selalu diawasi oleh Allah, selalu dicatat amal perbuatan kita oleh Allah, dan Allah mengutus kepada dua malaikat, yaitu malaikat Raqib yang ada di sebelah kanan kita yang bertugas untuk menuliskan amal-amal dan perbuatan kita yang baik. Sementara di sebelah kiri kita ada malaikat yang bernama Atid yang bertugas untuk menuliskan perbuatan dan amaliyah kita yang tidak baik. Maka perlu kami sampaikan berkaitan dengan dua malaikat itu yang besok catatannya akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diaudit amal perbuatan kita di dunia sampai yang sekecil-kecilnya. Maka sebelum kita diaudit oleh Allah, masih ada waktu kita untuk bertobat, maka mari gunakan untuk bertobat. Lebih dari itu, ada baiknya kita juga perlu mengetahui apa yang berkaitan dengan kabar gembira yang akan disampaikan oleh malaikat Raqib kepada kita. Kita mulai diceritakan dari Hasan Basri. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Allah mengusir iblis, lalu iblis bersumpah, demi engkau yang menang, sungguh aku tidak rela bercerai dengan manusia, sampai nyawa dan raganya berpisah atau mati. Kemudian firman-Nya, demi kemenangan dan keagunganku, tiada tertutup taubat bagi hambaku hingga nyawa sampai ke tenggorokan. Jadi kita itu masih dibuka taubatnya, bahkan ketika menjelang mati manusia itu sebelum sampai ke tenggorokan, nyawa kita lepas dari raga kita, masih diterima taubat kita. Maka peluang yang luar biasa, peluang yang sangat langka itu, maka mari kita gunakan sebaik-baiknya. Lalu diceritakan juga dari Qasim, dari Abu Umamah Bahili.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat di kanan atau raqib peranannya lebih tinggi dari yang di kiri atau malaikat atid. Terbukti ketika seseorang melakukan kebaikan, ia tulis 10 kebaikan. Ini malaikat raqib ini bertugas mencatat kebaikan kita. Jadi kalau kita berbuat 1 kebaikan, maka akan ditulis menjadi 10 kebaikan pahala. Tetapi ketika berbuat jahat, manusia berbuat jahat, lalu akan ditulis oleh malaikat atid, maka malaikat raqib menegurnya. Bagaimana tegurannya? Saudaraku, tegurannya begini. Malaikat atid, sebentar, tunggu dulu, kira-kira 6 atau 7 jam. Jika ia beristighfar, maka tidak ditulis. Tetapi jika tidak, maka ditulis 1. Itu ya, jadi kita itu ada kebaikan yang luar biasa yang dicatat oleh malaikat raqib. Berbuat 1 kebaikan dicatat 10 kebaikan. Tapi ketika berbuat jelek, jahat, manusia hanya ditulis 1. Itu pun masih diingatkan, jangan segera ditulis. Siapa yang mengingatkan? Yaitu malaikat raqib. Yang intinya jangan ditulis sebelum 6 sampai 7 jam kemudian. Nah, setelah ditunggu sampai 7 jam kok masih belum istighfar, padahal sudah melakukan kejahatan, maka barulah ditulis oleh malaikat atid 1 kali kejelekan. Lantas ini Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi menambahkan, hal ini tepat dengan hadis at-taibu minal dzambi kamal la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tiada berdosa. Jadi kalau kita sudah bertaubat dengan syarat-syaratnya ya, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Al-Fatih semuanya, jamaah Al-Fatih bisa melihat di konten yang lain yang sudah kami jelaskan. Kemudian diriwayatkan lain menyebutkan seseorang jika berbuat dosa tidak langsung dicatat hingga menambahnya dosa lainnya sampai 3 kali. Bahkan kalau sudah berbuat sekali kesalahan, belum menambah 3 kali dosa lagi, maka belum dicatat. Nah, sampai 3 kali. Lalu jika berkumpul 5 dosa, nah, setelah 5 kali berbuat dosa dan ia melakukan kebaikan 1 kali, 5 dosa, kemudian berbuat kebaikan 1 kali, ditulis 5 kebaikan baginya. Maka berbuat 5 kali dosa, berbuat kebaikan 1 kali, maka akan ditulis 5 kali kebaikan. Sedangkan yang kebaikan lainnya merupakan pengganti 5 dosa tersebut. Jadi kebaikannya itu diganti untuk menghapus 5 dosanya tersebut. Sehingga kemudian iblis mengalami stres dengan kabar itu, menjerit-jerit, mana tahan aku menggoda manusia, segala potensi atau kekuatan yang ada telah dikerahkan hingga 5 kali, ternyata dapat digagalkan hanya dengan amal kebaikan 1 kali. Jika demikian, sia-sialah pekerjaanku selama ini. Itu gumam setan atau iblis yang merasa sia-sia pekerjaannya karena 1 kebaikan bisa menghapus 5 dosa. Itu begitu baiknya Allah
yang maha pengampun lagi maha penyayang itu. Maka apalagi ya. Di sini masih ditambahkan lagi oleh Sofwan bin Asal al-Muradi. Nabi Muhammad SAW bersabda, di bumi belahan barat Allah membuat pintu terbesar untuk taubat. Ini perlu diketahui. Lebar kira-kira 70 atau 40 tahun perjalanan lebarnya pintu taubat di sebelah barat bumi kita ini 40 tahun perjalanan. Lebar sekali. Selamanya terbuka hingga matahari terbit dari barat ketika kiamat. Jadi besok matahari akan terbit dari arah barat sebagai tanda-tanda adanya kiamat kubro. Maka sebelum sampai itu ada kesempatan gunakan untuk bertobat. Demikian kabar kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah tentang malaikat raqib yang baik hati kepada kita. Maka mari gunakan kebaikan itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, murni datang dari kami karena kami merasa masih bodoh, masih buta, masih kekurangan ilmu. Tetapi kalau ada benarnya, semua milik Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.